Ya, oke. Halo semuanya. Kali ini gue akan mereview salah satu kabel yang sebenarnya bisa dibilang kabel ini udah lumayan terkenal ya dari builder yang terkenal juga di Indonesia, yaitu Verus. Jadi kabel ini itu sebenarnya gue cukup telat ya gue punyanya, karena memang kebetulan sebelumnya gue udah punya Lavender 6 kalau kalian tahu. Terus di beberapa video gue juga gue nge-review kabel mereka yang SPC, kemudian yang copper gitu ya. Nah, kali ini gue akan nge-review salah satu kabel mereka yang bisa dibilang yang paling banyak dibeli orang nih, karena secara harganya sendiri kurang lebih dia cuman sekitar under 2 jutaan ya gitu, sekitar 1,8 kurang dikit lah gitu, yaitu namanya 4 modi X 4 magni. Jadi kalau misalkan lu beli, dia tuh sebenarnya bisa beli yang 4 modi doang atau 4 magni doang, atau lu bisa yang beli yang 8 braid modi, 8 braid magni ya setahu gue, atau lu bisa kombinasi si modi sama magni ini. Jadi modi sama magni itu adalah yang satu dia copper, yang satu lagi dia SPC gitu. Nah, nanti kalau konfigurasi lengkapnya si kabelnya kayak gimana, gue akan tulis di kolom deskripsi, nanti lu bisa baca aja gitu. Jadi kita langsung aja bahas dari sisi packagingnya ya. Dia sebenarnya ada kotaknya lagi, cuma kotaknya udah gue simpen, gue lupa gue taruh mana. Nah, ini dalamnya carrying case plus kabelnya aja. Nah, kalau carrying case-nya sendiri sebenarnya si Verus ini gue sangat suka sekali ya. Gue punya beberapa carrying case ini karena gue beli beberapa kabelnya Verus. Dan ini gue pakai di berbagai macam IM gue. Mungkin kalau kalian lihat video gue yang audio gear tahun 2024 yang gue pakai ya, itu mostly gue simpennya di case ini nih. Karena menurut gue ini aman dan nyaman banget. Selain dia tebel, case-nya juga enak dipakai dan nggak terlalu gede-gede banget gitu ya. Oh, ini case-nya ini kalau gua nggak salah lu bisa dapetin kalau lu beli kabel yang harganya di atas sejutaan. Kalau yang di bawah sejuta lu belum dapet case kayak gini gitu. Ini kalau kita buka, nah ini kabelnya ya. Kita akan bahas dari build quality-nya dulu. Build quality-nya sendiri sebenarnya ini secara kabel dia kalau gua nggak salah ketebalannya sekitar 28 atau 26 AWG gitu. Jadi dia nggak terlalu tebel, even dia untuk 8 braid kayak gini ya, dia nggak terlalu tebel. Terus kemudian karena dia kombinasi modi dan magni, jadi dia warnanya itu biru hitam. Karena gue lupa kalau modi itu, kalau gua salah modi itu yang hitam, magni itu kalau nggak salah yang biru dongkernya gini ya, biru tuanya gini. Jadi karena dia kombinasi keduanya, jadi gue dapetnya bukan dapetnya ya. Jadi kalau lu pesen 4 kali 4 modi magni ini, lo akan dapat kombinasi dua warna. Nah, di sini gue jacknya 4,4 mm kayak gini, rhodium. Oke. Kemudian konektornya sendiri, ini gue pesen yang 2 braid ya. Yang 2 pin. Sorry. Yang 2 pin kayak gini. Dia ada lambang Verusnya juga, tulisannya kayak gini. Terus ini yang ada ring merahnya ini biasa yang sebelah kanan, yang ini sebelah kiri gitu. Nah, ini konektornya lu bisa macem-macem, lu bisa pesen, lu tinggal tanya aja, bang ada yang MFCX nggak, atau ada yang buat pin Sennheiser atau yang lain, lu bisa tanya langsung aja gitu. Nah, sebenarnya untuk 26 AWG ini dia memang nggak terlalu tebal ya, itu yang gue suka, karena kalau lu bikin 8 braid pun dia nggak terlalu tebal, enak dipakainya, secara mobilitas tuh gue suka banget, makanya nggak kaku dan enak buat dipakai gitu. Sebenarnya hitungannya ini dibilang lentur juga nggak lentur-lentur banget, dibilang kaku juga udah jelas nggak kaku. Jadi kerasa feel premium kabelnya tuh gue kerasa banget, gue suka. Kayak gue bilang nih jacknya, terus kemudian di sini splitternya dia ada lambang Verusnya kayak gini ya. Menurut gue sih simple aja, bagus, elegan, bahannya logam, baik untuk dari splitter sama si jacknya. Oh ya, lu kalau misalkan lu beli kabel di Verus, lu tuh bisa custom gini ya, lu bisa custom, bang, bisa dong bang laser gitu. Lu bisa laser apa aja gitu. Selama ntar lu kasih desain aja ke mereka atau kasih kata-katanya ke mereka gitu. Misalkan kayaknya kalau gambar sih harusnya bisa, cuman ntar lu coba aja tanya sama mereka sendiri. Di sini gua tulis nama YouTube channel gue itu Brian Brain gitu. Oke. Dari kualitasnya sendiri sebenarnya gue suka banget, ini kokoh, bagus ya, karena ada beberapa kabel tuh kalau misalnya dia shieldnya gini atau shield jacknya ini kadang tuh suka longgar, atau kayak kalau lu cabut atau lu puter tuh langsung gampang keputer gitu pak. Nah, kalau Verus ini enggak, gue suka banget build quality-nya, feel premium, dan secara QA sendiri gue ngerasa diperhatikan banget gitu. Kemudian dia juga dapat apa sih namanya nih, kayak apa sih namanya, gue lupa lagi, cekrekan, bukan cekrekan, apa sih, velcro. Nah, velcro untuk ngikat kabelnya ya kayak gini. Sebenarnya standar aja, tapi menurut gue cukup bagus karena ada tulisan Verus audionya gini ya, jadi kelihatan niat gitu bikinnya. Oke. Kalau misalnya kabel, kita
gue sebagai orang yang percaya kabel itu ngaruh suara, jadi gue udah jelas pasti akan membahas bagaimana suaranya ini ya. Nah, si kabel ini yang gue paling suka itu adalah dia ini punya dua nilai plus yang bakal cocok banget kalau lu pairing sama IM yang cocok ya, dan source yang cocok juga. Yang pertama, dia itu lebih ke arah powernya itu lebih ke arah V-shape. V-shape-nya gimana? Jadi si low sama high frekuensinya, gue merasa banget itu ada boost di sisi powernya ya. Jadi sisi low frekuensinya terasa lebih berpower, kemudian treble-nya juga terasa lebih power up gitu. Nah, impact-nya apa? Si vokalnya ini akan terasa sedikit lebih mundur ketimbang dari lu misalkan pakai kabel bawaannya. Contoh misalkan gini, gue biasa pairing si kabel ini tuh gue pairing pakai salah satu IM yang biasa gue pakai ya, yaitu si Zigat XJ Audio Estrella. Ini gue pakai ini tuh karena dia ini kan vokalnya menurut gue agak sedikit maju, dan sebenarnya secara low sama high frekuensinya tuh semangat banget gitu. Tapi kalau gue pakai kabel ini, dia akan kerasa lebih berpower lagi, yang itu yang gue suka. Terus kemudian yang kedua, vokalnya agak sedikit mundur. Jadi gue ngerasa si Estrella ini akan kerasa jauh lebih semangat, jauh lebih energik lagi suaranya gitu. Itu yang gue suka dari si kabel ini ya, ketika lu pairing ke IM lu. Cuman kalau saran gue, lu jangan pairing ke IM-IM yang misalkan vokalnya udah mundur gitu ya, yang udah V-shape gitu. Gue khawatir nantinya malah bakal vokalnya malah makin hilang. Jadi ya, tapi itu balik lagi tergantung selera kalian masing-masing ya. Kalau kalian memang suka yang benar-benar ngejar bass sama treble, gue rasa kalau vokalnya dimundurin pakai kabel ini juga nggak akan ada masalah gitu. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang gue suka itu adalah dia dari sisi clarity dan separasi instrumennya. Memang kalau secara technicality untuk nambah imaging atau misalkan technical kayak nambah depth on stage atau apa, gue nggak ngerasain yang signifikan banget. Jadi gue anggap itu nggak akan ada perubahan aja ya. Tapi untuk clarity-nya gue ngerasa clarity-nya jauh lebih clear ketimbang gue pakai kabel bawaannya si Estrella ini. Yang pertama itu, terus kemudian separasinya tuh berasa jadi jauh lebih baik gitu. Memang kalau Estrella ini kalau kalian tahu dia kan detailnya kan mantep banget ya. Mungkin kalian bisa lihat reviewnya di video review gua si Estrella ini ya. Jadi kalau gue pakai ini gue ngerasa lebih tegas gitu. Jadi ketika misalkan separasi instrumen yang awalnya itu karena si Estrella ini soundstage-nya average aja, agak sedikit lebar gitu ya, tapi nggak lebar-lebar banget. Jadi dengan kabel ini gue ngerasa pemisahan tiap instrumen itu jadi bagus, layering-nya jadi lebih jelas lagi gitu. Mungkin kalau lu punya IM yang detailnya banyak gitu ya, detailnya banyak dengan soundstage yang udah cukup lega, dengan pakai kabel ini lu akan ngerasa suaranya itu akan jauh lebih clear dan lebih ter-highlight lagi dari sisi micro detailnya gitu. Cuman again, saran gue kalau kabel ini nggak akan cocok sama IM yang kayak tadi ya. Yang pertama vokalnya udah mundur, kedua kalau misalnya dia udah V-shape banget, gue khawatir malah jadi over, nanti malah jadi mengorbankan sisi lainnya gitu. Tapi overall sebenarnya hampir semua IM yang gue punya itu gue pakai kabel ini tuh gue ngerasa fun banget ya, dalam arti karena dia lebih ke arah fun yang energi low sama treble-nya gitu. Maksud gue kan orangnya memang nggak terlalu mid-centric atau vocal-centric banget gitu. Jadi menurut gue ini cocok untuk semua IM yang gue punya gitu. Mungkin itu aja review singkat gue kali ini terhadap kabel ini. Apakah kabelnya layak dibeli? Menurut gue untuk rentang harga 1,7 jutaan, ini kabel yang layak banget buat dibeli dari build quality, sound quality, kemudian dari sisi estetikanya juga cakep banget, apalagi kalau lu pairing sama si Zigat Estrella ini. Dia warnanya kan kayak ada sparkling rainbow-nya gini ya, terus hitam. Menurut gua cocok banget sama kabel ini ketika di pairing, bener-bener cakep banget gitu. Mungkin itu aja review singkat gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, like, comment, subscribe. Kalau mau tanya apa aja, tanya aja di kolom komentar. Insya Allah gue jawab kalau gue semangat. Subscribe lah ya biar gue semangat dikit. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.